Kalau di Leuweung Sancang ini kita nggak boleh sembarangan bicara. Cuma banyak yang bilang kalau di sini tanjakannya cukup ekstrim. Landscape yang begini yang Mang Ojo sukai, teman-teman. Oke, di depan tuh sudah terlihat ya jembatan kuning Kamojang, dan wah cukup ekstrim nih. Akhirnya Mang Ojo sampai juga di Kamojang Hill Bridge. Nah, ini nih ada rombongan touring ya. Tuh. Mang Ojo mau ambil foto dulu nih, abadikan momen. Mang Ojo seneng banget nih jalur-jalur seperti ini, asri, sejuk ya. Hutan pinus, teman-teman. Kayaknya mau mudik tuh, ada ojol juga. Lagi teman-teman, balik lagi dengan Mang Ojol, dan saat ini Mang Ojol berada di Alfamart Kecamatan Majalaya. Untuk konten kali ini Mang Ojol mau ajak teman-teman kembali explore pantai selatan, namun pengalaman berbeda. Untuk konten kali ini Mang Ojol mau coba akses via jalur Kamojang. Kita akan melewati jembatan yang cukup ikonik dan terkenal, yaitu Jembatan Kuning Kamojang dan Hutan Kamojang, dan kita akan berakhir di Kecamatan Pamengpeuk, Kabupaten Garut Selatan. Dan untuk destinasi wisata yang akan kita kunjungi kali ini, rencananya Mang Ojol akan mengunjungi Pantai Cijeruk yang berada di Kabupaten Garut Selatan, Kecamatan Sancang. Ini lokasinya masih di sekitaran Leuweung Sancang yang cukup terkenal, teman-teman. Dan seperti apa perjalanan kita kali ini, teman-teman tontonin video ini dari awal sampai akhir. Mang Ojol baru belanja logistik dan mau isi bensin juga, teman-teman. Oke, kita mulai perjalanan kita kali ini. Sekarang jam 8.21. Rencananya Mang Ojol mau isi bensin, tapi cukup ramai ya. Jadi kita coba di pom bensin depan tuh. Barusan Mang Ojol sempat tertahan di Sapan, teman-teman. Jadi jalur Sapan menuju Solokan Jeruk atau Majalaya ada perbaikan jembatan ya. Akses jalannya terputus dan akhirnya Mang Ojol perlu melintas menggunakan jembatan alternatif yang hanya bisa dilintasi kendaraan roda 2. Jadi untuk teman-teman yang mau akses Jalan Sapan ke arah Majalaya atau Solokan Jeruk, kalau teman-teman menggunakan kendaraan roda 4 atau mobil ya, teman-teman nggak akan bisa melintas nih karena ada perbaikan jalan. Jadi gunakan jalan alternatif lain ya. Untuk motor masih bisa, tapi ya teman-teman perlu bersabar aja gitu. Posisi Mang Ojol saat ini masih di Majalaya nih, teman-teman. Untuk jalur kali ini Mang Ojol belum pernah melintas di sini, tapi dari jalur Gunung Gelap ya ke arah Pamengpeuk itu udah pernah. Bedanya kalau dulu Mang Ojol tuh ada partner touringnya, teman-teman. Kalau sekarang kan solo touring ya. Nah, Mang Ojol sekarang sampai di Pasar Majalaya nih, teman-teman. Jadi sebenarnya untuk jalur kali ini Mang Ojol cukup asing ya. Baru pertama kali juga. Tapi untuk jalur Gunung Gelap udah pernah nih. Semalam Mang Ojol udah hafal ini rutenya. Semoga nggak salah aja. Mang Ojol nggak pasang Google Maps supaya nggak menghalangi pemandangan kamera aja sih, teman-teman.
Ini adalah penampakan Pasar Majalaya ya. Dan Mang Ojo juga baru pertama kali nih melintas jalur ini ya. Kalau ke Majalaya udah pernah, cuman untuk lewatin jalur ini kali pertama nih. Pengalaman pertama juga. Semoga nggak salah jalan ya. Nah, ini sepertinya alun-alun Kecamatan Majalaya deh. Oke, betul teman-teman. Nah, kalau teman-teman mau ke Cijapati ya, Cicalengka, Kadungora, ini ke kiri. Kalau kita mau ke kanan nih, ke Desa Ibun. Jadi rencananya kita akan mengunjungi destinasi wisata Pantai Cijeruk. Pantai Cijeruk ini dibagi dua, ada Pantai Cijeruk Indah, ada Pantai Cijeruk Sancang. Nah teman-teman, selamat datang di Kecamatan Ibun, Kabupaten Bandung. Dari sini kita lurus saja ya. Kita lurus nanti sampai di pertigaan Cikijing Cikajang kalau nggak salah. Nah, kalau misalnya ke kiri itu arah Garut Kota. Jadi dari sini kita bisa ke arah Garut Kota juga. Tapi karena kita akan melaju ke arah pantai, nanti kita ambil ke kanan, teman-teman. Oke, balik lagi ya. Jadi Pantai Cijeruk ini kalau Mang Ojo lihat sepintas di YouTube dan cari referensi dari Instagram, ini pantainya cukup eksotik ya, indah banget dan asri. Tapi nggak sepopuler Pantai Sayang Heulang yang masih berada di Kabupaten Garut Selatan juga. Untuk Sayang Heulang ini kalau nggak salah masuknya di Kecamatan Pamengpeuk tuh. Kalau Pantai Cijeruk ini di daerah Sancang, Kecamatan Sancang, Desa Cibolang. Nah teman-teman, nggak asing kan dengan nama Sancang ya. Yang terkenal tuh Leuweung Sancang. Leuweung Sancang itu kalau orang Jawa Barat sih udah tahu ya, ini patilasan Prabu Siliwangi teman-teman. Cukup terkenal, ada yang bilang angker, ada yang bilang asri, karena memang Leuweung Sancang ini, kalau Leuweung itu di Jawa Timur atau Jawa Tengah mungkin teman-teman kenalnya dengan alas ya, ada alas roban, ada alas baluran, nah kan. Jadi Leuweung ini hutan teman-teman. Kalau di Jawa Barat namanya Leuweung. Nah, Leuweung Sancang ini masuk dalam cagar alam ya, jadi wilayah konservasi gitu teman-teman. Mang Ojo sempat beberapa kali ngonten bareng Al Jainal Ajis. Jadi Al Jainal Ajis ini orang asli di Kecamatan Sancang ya, rumahnya di Desa Cibolang. Nah, ya kita bukan gimana ya, bukan percaya hal-hal yang mistis atau tahayul, tapi kita perlu dengar juga apa kata warga lokal ya. Jadi mendengarkan itu nggak salah teman-teman. Di depan kayaknya mau touring juga nih. Nah, balik lagi ya. Jadi Mang Ojo dapat saran nasihat dari Al Jainal Ajis, kalau di Leuweung Sancang ini kita nggak boleh sembarangan bicara. Kita perlu jaga bicara ya, ucapan. Mang Ojo sendiri nggak terlalu banyak tahu soal Leuweung Sancang, tapi ya saran dan nasihat dari warga lokal ya perlu kita dengarkan ya, apalagi hal-hal yang positif kayak barusan. Nggak salah sih.
Di sini tekstur jalannya masih menanjak nih. Dari Gapura Selamat Datang di Kecamatan Ibun. Di sini masih menanjak, tapi masih oke ya teman-teman. Oke teman-teman, kita mau isi bensin dulu ya. Sebenarnya masih ada 4 bar sih, cuman kita mau ya supaya penuh aja gitu. Karena Mang Ojo nggak tahu apakah di depan kita bakal nemuin pom bensin lagi atau enggak ya. Banyak rombongan nih, kayaknya mau pada touring juga teman-teman. 20 Kang. 20. Turun Kang. Oke. Kita lanjut teman-teman. Barusan waktu Mang Ojo isi bensin, di sini ada banyak rombongan touring ya yang melintas. Mungkin karena ini weekend teman-teman. Desa Cibeut, Kecamatan Ibun. Jadi jalur ini bisa digunakan sebagai jalur alternatif kalau teman-teman nanti momen mudik ya. Dan untuk jalur ini sih sebenarnya udah banyak yang tahu teman-teman. Cuma banyak yang bilang kalau di sini tanjakannya cukup ekstrim. Kita mau coba explore apakah betul atau masih oke-oke aja gitu ya untuk dilintasi roda 2. Apalagi untuk Vario Mang Ojo nih cc-nya cuma 125. Sudah kelihatan ya tuh landscape-nya. Asik banget nih. Sepertinya jalur ini akan cukup memuaskan Mang Ojo. Untuk tekstur jalan masih menanjak teman-teman, dari Gapura Selamat Datang nih sampai sini nih. Oke, ruas jalan Kabupaten Ibun Kamojang. Jadi Mang Ojo antisipasi ya, isi bensin dulu karena kita belum pernah melintas di jalur ini. Siapa tahu di depan kita akan kesulitan untuk mencari SPBU teman-teman. Nah di sini tuh ada 2 jalan, jadi ada jalan Kamojang Lama dan Kamojang Baru. Untuk Kamojang Baru ini melintas lewat jalur Kamojang Bridge atau Jembatan Kuning Kamojang. Untuk jalan lama, dengar-dengar sih kondisi jalannya kurang baik ya. Di sini kondisi jalannya cukup baik sih. Tapi tanjakannya di sini mulai ekstrim nih, tapi nggak terlalu ekstrim juga sih. Normal-normal aja ya. Cuma sudah ada peringatan untuk menggunakan gigi 1 atau gigi rendah. Sepertinya di depan udah Jembatan Kuning. Sekarang jam 8.51. Sini ada cafe juga. Ya teman, kalau kita lihat sepintas dan view-nya asik banget. Di sini tanjakannya cukup
lumayan nih. Tapi masih bisa teman-teman untuk dilintasi dengan Vario 125 cc. Aman ya. Teman-teman bisa lihat, pergunakan gigi 1, matikan AC. Karena mungkin di sini akan banyak dan cukup banyak menguras energi nih. Yang terpenting sih untuk kendaraan Matic, kita harus mengambil nafas dari jarak jauh ya. Mungkin akan kerepotan kalau kondisinya macet teman-teman. Ih, asik nih. Nah, landscape yang begini yang Bang Ojo sukai teman-teman. Oke, di depan tuh sudah terlihat ya jembatan kuning Kamojang, dan wah cukup ekstrim nih. Dari sini udah kelihatan ya, tanjakannya cukup ekstrim. Yang terpenting kita ambil nafas nih dari jarak jauh teman-teman. Untuk Matic ya. Kalau manual, untuk manual sih aman-aman aja ya, tinggal pakai gigi rendah. Tapi untuk Matic, usahakan ambil nafas dari jarak jauh. Di sini cukup kerasa berat, tapi masih bisa masuk 36, 34. Oke, ada petunjuk jalan, ada Kawah Kamojang, Desa Wisata Laksana, dan lain. Akhirnya Mang Ojo sampai juga di Kamojang Hill Bridge. Nah, ini nih ada rombongan touring ya. Tuh. Mang Ojo mau ambil foto dulu nih, abadikan momen. Jadi inilah jembatan kuning Kamojang. Dari sini kita bisa lihat landscape. Untuk ini sih lebih ke Kabupaten Bandung ya, Ranca Ekek, Majalaya dan sekitarnya sih. Kita coba ambil beberapa foto untuk thumbnail. Oke, kita lanjut karena perjalanan kita masih cukup jauh. Nah, dari sini katanya sih tanjakannya cukup ekstrim ya teman. Kita coba explore ya. Ada rombongan touring ya teman-teman. Ini yang barusan waktu Mang Ojo isi bensin melintas di SPBU. Di sini anginnya cukup kencang teman-teman. Tekstur jalannya menanjak, tapi masih oke ya. Masih masuk di 46, 47. Untuk Matic sih sebenarnya yang terpenting kita hanya perlu ambil nafas ya. Kalau bahasa Sundanya itu ngawahan. Masih masuk 50. Dan teman-teman bisa lihat landscape-nya asik banget ya. Kan banyak tuh yang bilang kalau jalur Kamojang tuh ekstrim, tanjakannya cukup ekstrim, jadi nggak disarankan untuk ambil jalur ini. Tapi Mang Ojo rasa ini masih oke-oke aja sih. Kamojang Bike Park nih, taman untuk sepeda, pesepeda. Di sini sejuk banget teman-teman. Ih, sekarang jam tangan Mang Ojo muter jam 9 ya.
Jam 9 masih pagi sih, tapi cukup siang untuk perjalanan sampai ke pantai selatan. Masih masuk di 50. Ini tanjakan agak lumayan ya, tapi masih oke teman-teman. Wih, dingin banget. Asik nih, sejuk. Mang Ojo seneng banget nih jalur-jalur seperti ini, asri, sejuk ya. Hutan pinus teman-teman. Nanti kita akan melintas juga di PLTU kalau nggak salah ya, tenaga uap Kamojang, pembangkit listrik tenaga uap. Wih, asik banget. Dari Gapura, selamat datang di Kecamatan Ibun sampai sini. Ini masih menanjak teman-teman, tapi masih oke sih. Masih masuk 55 nih. Jadi tidak seperti apa yang desas-desuskan ya. Samarang Garut. Iya, asik nih. Area hutan Kamojang teman-teman. Jadi ini area hutan Kamojang. Nah, kita udah masuk di area panas bumi Kamojang. Nah, ini ada pipa-pipa. Asik ya. Hati-hati tekanan panas. Jadi teman-teman jangan coba-coba untuk berfoto dan duduk di atas pipa-pipa di sebelah kiri. Oke. Ini kawasan wisata juga ya. Kayaknya mau mudik tuh, ada ojol juga. Sesama ojol itu kemanapun dimanapun akan saling sapa teman-teman. Nah di sini, waduh jalannya rusak ya, dan cukup menanjak. PLTP Kamojang. Kayak gini teman. Oh ya teman-teman, Mang Ojo mau bahas ya. Jadi beberapa kali muncul di kolom komentar ya nasihat-nasihat baik sih. Jadi Mang Ojo disarankan jangan solo touring ya, apalagi ke jalur-jalur ekstrim. Teman-teman tahu sendiri perjalanan Mang Ojo ini cukup ekstrim, masuk hutan-hutan yang sunyi. Jadi disarankan untuk ya cari partner touring gitu. Nah, Mang Ojo mau cerita dulu sedikit ya. Jadi dulu sih Mang Ojo memang ada partner touring, cuman partnernya sekarang udah ke Surabaya. Biasanya Mang Ojo tuh berdua, kemana-mana berdua, kayak gitu teman-teman. Mungkin kalau teman-teman mau request, nanti Mang Ojo mau cerita deh. Karena ada banyak tuh penonton-penonton Mang Ojo yang ya responnya ketika Mang Ojo melintas di jalur-jalur sunyi, jalur-jalur yang ekstrim gitu kan. Saran-saran baik yang ditakutkan kan, kayak misalkan ada trouble nih di jalan, atau misalnya melintas di jalur yang rawan kejahatan seperti begal dan lain kayak gitu kan. Selamat datang di wisata laksana Si Anyar Kamojang. Di sini ada destinasi wisata ya. Balik lagi teman-teman, jadi Mang Ojol ini sama seperti teman-teman yang lainnya ya. Mang Ojol cerita sedikit. Mang Ojol bukan orang yang terlalu berani untuk solo touring, karena Mang Ojol juga masih minim ya pengetahuan seputaran otomotif. Jadi kalau misalnya ada trouble di jalan cukup kerepotan juga, kayak gitu ya.
Dan Mang Ojol juga bukan orang yang mempunyai nyali yang cukup besar untuk perjalanan touring yang ekstrim. Walaupun akhirnya Mang Ojol melakukan perjalanan touring yang ekstrim. Ini ada banyak cerita teman-teman. Ada banyak cerita sampai akhirnya Mang Ojol berani nih seperti ini. Ya, pada intinya kalau misalnya teman-teman mau request cerita-cerita seputaran perjalanan touring Mang Ojol dari yang awalnya nggak berani nih untuk jalan jauh, yang awalnya cuman berani, menurut Mang Ojol naik ke Lembang dikit aja udah jauh gitu sampai akhirnya punya nyali untuk solo touring ya, bahkan ratusan kilometer nih dari rumah. Kalau teman-teman request nanti Mang Ojol mau bikin konten tersendiri ya. Tapi di sini buat teman-teman yang mungkin punya keinginan seperti Mang Ojol nih, pengen keluar dari zona nyaman ya, teman-teman pengen cobain touring ya. Saran Mang Ojol, teman-teman pernah lihat channel Mang Ojol ya di jalur Ujung Berung Lembang via hutan Kina Bukit Tunggul. Nah itu cukup gimana ya, untuk pemanasan. Biasanya Mang Ojol kalau udah lama nggak touring pasti pemanasan lewat sana dulu, karena jalur itu tuh cukup mewakili medan touring ya. Teman-teman sebentar, Taman Wisata Kamojang Kabupaten Bandung. Oke. Jadi jalur Ujung Berung itu cukup mewakili geotermal Kamojang. Ini berapa kali kepotong ya. Jadi jalur Ujung Berung ini cukup mewakili medan-medan yang akan kita lewati sepanjang perjalanan touring. Baik itu melintasi tanjakan turunan yang cukup ekstrim, jalan-jalan yang cukup ekstrim, maksudnya kondisi jalannya rusak, terus tanjakan tikungan tadi udah ya. Jalur hutan gitu kan, jalur perkampungan. Nah itu udah cukup mewakili, dan perjalanannya pun nggak begitu jauh ya, cukup singkat. Mang Ojol nggak sarankan teman-teman untuk coba jalur bukan negara. Ih teman-teman, di sini keren banget nih. Ih, sayangnya ini ketutupan sama ilalang ya. Sebelah kiri ini keren banget teman-teman. Jadi saran Mang Ojol buat teman-teman yang pengen coba perjalanan touring, mulailah dengan yang tadi nih, jalur-jalur yang cukup singkat namun mewakili medan sepanjang perjalanan touring ya. Bukan negara menurut Mang Ojol udah sangat ekstrim. Mang Ojol nggak menyarankan. Bahkan nyali Mang Ojol ketika melintas di jalur bukan negara cukup down ya. Kacau banget. Ih, asik banget teman-teman. Dan di sini sejuk banget ya. Beberapa kali cerita Mang Ojol terputus karena ya namanya di jalan kita belum tahu kayak gini kan. Ada gapura. Selamat datang di Kampung Cikaleang, Desa Cisarua, Kecamatan Samarang, Kabupaten Garut. Jadi kita udah masuk Kabupaten Garut ternyata nih teman-teman. 2 km lagi Puncak Parabon. Aduh, jalannya rusak. Ih. Ada yang jual bensin juga ya. Jadi nggak perlu khawatir, tapi teman-teman perlu khawatir soal harga. Biasanya harganya di atas harga normal ya, udah pasti sih ya. Wih, asik banget nih teman-teman. Jalur-jalur yang seperti ini nih Mang Ojol senang banget. 1 km lagi Pusat Konservasi Elang Kamojang. Nah, di sini tuh ada pusat konservasi untuk elang ya.
Ih, asik banget nih jalurnya. Teman-teman bisa lihat tuh sebelah kanan ya. Ih, asik. Bang Ojol seneng banget nih jalur-jalur seperti ini nih. Oke, pusat konservasi elang nih teman-teman. Bang Ojol cukup terpukau dengan pemandangan jalur Kamojang ini nih. Pertama kali lewat sini disuguhin pemandangan yang asik seperti ini nih. Tapi teman-teman perlu hati-hati juga, ada beberapa lubang ya. Jadi perlu jaga kecepatan juga. Oke, 500 meter lagi ya, puncak Parabon tuh. Ini pusat konservasi elang. Oh iya teman-teman, ada beberapa pertanyaan juga ya di kolom komentar. Jadi ada beberapa penonton Mang Ojol nih yang nanya, kenapa sih kalau Mang Ojol melakukan perjalanan tuh diputus-putus gitu, maksudnya dipotong-potong ya. Sedangkan beberapa orang, di sini ada SPBU ternyata, oh Pertasop. Sedangkan beberapa, nah ini Parabon, puncak Parabon ya. Di Mang Ojol ngomongnya kepotong-potong. Jadi ada banyak pertanyaan dari penonton Mang Ojol ya. Kenapa sih kalau Mang Ojol kontennya tuh dipotong-potong gitu. Sedangkan ada beberapa YouTuber tuh kalau konten tuh full durasi teman. Jadi alasannya banyak ya. Yang pertama, kalau kita full durasi, apalagi ke tempat-tempat yang Mang Ojol belum pernah melintas seperti saat ini, Mang Ojol nggak tahu nih perkiraan waktunya berapa lama. Nah itu yang pertama. Kedua, kapasitas memori dan baterai GoPro-nya pun menjadi sebuah pertimbangan ya. Meskipun Mang Ojol udah punya 4 baterai nih, jadi 1 baterai ori, 3 baterai cadangan. Tapi kalau full durasi cukup lumayan tuh memakan baterai dan memori ya. Mang Ojol baru punya 2 memori nih, kapasitasnya 64 GB satunya kayak gitu. Terus durasi videonya pun panjang teman-teman. Nanti ketika upload memakan banyak data juga gitu. Dan Mang Ojol belum tahu nih seberapa banyak penonton yang menikmati konten dengan durasi yang cukup panjang ya. Kalau Mang Ojol analisa sih sepanjang ini channel Mang Ojol tuh memang udah efektif di 30 menitan gitu teman-teman. Biasanya kalau di atas 30 menit justru durasi tontonnya kurang kayak gitu. Jadi ada banyak pertimbangan. Tapi kalau misalnya ternyata gitu kan penonton Mang Ojol banyak yang senang durasi yang panjang, full durasi, full sepanjang perjalanan dikontenin, oke, mungkin kedepannya Mang Ojol bakal pertimbangkan. Landscape di sebelah kanan asik ya. Untuk jalur Kamojang ini Mang Ojol nggak sendirian ya. Di depan ada beberapa pemotor juga. Dari jembatan Kamojang nih papasan, jadi ada temen. Hati-hati rawan kecelakaan, karena jalur ini bukan jalur yang asing sih. Bahkan bukan momen mudik pun jalur ini banyak yang lintasin. Mang Ojol belum sarapan nih, udah cukup lapar. Cuman tadi udah beli nasi kuning, dan rencananya Mang Ojol mau makan tuh di pantai. Mungkin di depan kalau ada cemilan-cemilan kita beli dulu ya. Ini ada ojol plat nomor D. Kayaknya baru pulang mudik nih, jadi mau arah Bandung, bukan lagi bawa orderan.
karena udah masuk kawasan Garut. Ini plat nomornya Z, teman-teman. Oke teman-teman, di depan ada pertigaan. Kalau kita mau ke pusat kota, ini ke arah kiri. Kalau ke Cikajang, kita ambil ke kanan. Sebenarnya kita udah berada di kota Garut nih. Jadi keluarnya di sini ya, Jalan Raya Samarang, Kamojang, Garut. Kita udah sampai di Garut ya, kota Garut nih. Jam 9.26. Udah lama nih Mang Ojo nggak lewat kota Garut ya. Ini pasar Samarang nih. Kalau kita mau ke Derajat Pas ya, kawasan wisata Derajat, di depan ke arah kanan tuh. Ada pertigaan di depan, ambil ke kanan. Nah, ke sini nih. Kalau kita sepertinya masih lurus ya. Bentar mau aja lihat dulu di Google Maps. Kacau banget nih. Oke. Kita pantau sebentar. Samarang Garut ya, Bayongbong tuh. Oke, kita masih lanjut ya. Baru setengah perjalanan. Bukan setengah sih, masih cukup panjang sebenarnya. Dari sini sebenarnya ke Pangandaran udah cukup dekat teman-teman. Cuman kita nggak lagi ke Pangandaran. Nanti kita ke Cisurupan, Cikajang, Ciawi, Citamiang. Oke, kita lanjut. Perjalanan touring kali ini sebenarnya sebuah survei jalan dan persiapan, karena rencananya Mang Ojol tuh akhir tahun ya, bulan Desember akan melakukan perjalanan touring ke Pangandaran via jalur selatan. Yang seperti Mang Ojol tadi bahas, sebuah persiapan itu penting. Jadi kalau kita mau touring jarak jauh itu bertahap ya, step by step. Mulai dari yang singkat, cukup panjang, baru ke perjalanan jarak jauh teman-teman. Oke, ini Pasar Cibodas, Kecamatan Bayongbong. Jadi kita perlu step by step ya, balik lagi. Kita nggak mungkin langsung perjalanan jarak jauh kalau kita sebelumnya belum ada pengalaman, belum ada persiapan. Meskipun kita sudah pernah melakukan perjalanan yang cukup jauh, Mang Ojol udah lumayan ya, udah pernah juga nih ke jalur sini sebenarnya, ke arah Santolo. Cuman ada spare waktu yang cukup panjang ya. Yang pasti fisiknya belum terbiasa teman-teman. Meskipun Mang Ojol udah terbiasa untuk ngojol seharian penuh, berjam-jam sampai 12 jam satu hari, tapi perjalanan touring itu berbeda. Bukan hanya soal fisik, tapi soal mental juga ya. Soal mental, soal nyali. Riding di tempat yang bukan tempat biasanya kita riding teman, itu sebuah pengalaman yang beda. Oke, kita lanjut karena perjalanan kita masih panjang banget. Kalau Mang Ojol di sini curhat, wah videonya habis di sini teman-teman. Sekarang jam 9.40, Mang Ojol di Pasar Andir, Garut. Di depan ada kue balok tuh. Ih, belum jualan.
Padahal cocok tuh buat ganjel-ganjel ya. Oke. Oh, Batagor nih. Batagor Bandung. Jadi kayak gini ya situasi Kota Garut. Jalan Simpang Samarang. Nah, di depan ada petunjuk jalan. Ke Pamengpeuk itu lurus tuh. Selamat datang di Kecamatan Sukaresmi, Kabupaten Garut. Bang Ojo sekarang di Pasar Simpang, teman-teman. Di depan ada pertigaan lagi tuh. Pasar Simpang, Garut. Nah, ke Garut kota ke kiri, kita ke Pamengpeuk. Jadi kita masih lurus, teman-teman. Cukup padat ya. Nah, di depan apa tuh? Oh, rujak. Tak kira roti kukus ini. Hati-hati di sini ya tuh. Kita nggak boleh sembarangan riding ya. Bahaya, teman-teman. Oke. Kita lanjut lagi ya. Masih panjang. Sekarang jam 9.43. Sini landscape-nya asik nih. Ih, asik banget. Ini udah masuk daerah mana ya? Oke, Jalan Raya Cisurupan. Di sini jalurnya elep-elep barbar tuh. Kalau kita mau naik elep ini dari Terminal Cicahem biasanya. Kayaknya ngetrip pakai elep asik juga ya. Dulu Mang Ojo pernah pakai elep soalnya. Ini Win kayaknya ya. Honda Win deh. Yang dipakai Bapak TNI ini di depan kita. Lupa Pamengpeuk ini ke kiri. Wisata alam Papandayan lurus tuh. Gunung Papandayan. Kita ke kiri. Ini Mang Ojo lah di mana ya? Kacau banget. Sekarang jam 9.53. Jalan Raya Cisurupan sih. Masih Cisurupan, Garut. Kemungkinan Mang Ojo ngeres bentar, mau ganti baterai. Sambil ngopi dulu nih, cari tempat ngopi. Dinginin motor ya kurang lebih 15 menit deh. Cukup ya. Kita cari tempat ngopi yang asik, teman-teman. Kalau bisa yang ada ganjelannya ya. Dari tadi Mang Ojo cari gue balok belum ada, teman-teman. Oke, kita ngopi dulu, teman-teman. Kayaknya di sini bisa ngopi sambil dinginin motor sebentar. Sip.